Super kantuk. Waktunya super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Hai, halo pemirsa, apa kabar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam super, ketemu lagi bersama kami berdua, saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamun. Tentunya dalam program kesayangan Anda, Super Don, Super Opini, yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Bang Don, salam Ya. super, apa kabar? Baik, kabar baik. Selalu kabar baik. Iya, kita mau bahas gizi nih Bang. Karena kalau Perasaan soal gizi, kalau lihat badan kita berdua oke lah gizi. Abang jangan lihat saya Atau gitu. jangan-jangan buncit aja. Tapi tidak punya gizi. Itu masalahnya. Karena kan ini salah satu program Presiden Prabowo ini kan. Dan makanan program ini bergizi gratis, kelihatannya kan? bisa mengubah begitu banyak hal di masa depan. Ya, betul. Terutama untuk anak-anak kita, untuk generasi baru yang akan mengubah pola kita makan. Dan ketika anak-anak dikasih makan seperti itu sekarang, mungkin akan mengubah cara mereka makan ketika mereka berkeluarga. Setuju, Bang. Artinya kita mengubah cara makan kita yang lama yang kita nggak tahu asal kenyang saja. Ya, ada gizinya apa enggak tahu Nggak kan. tahu kita. Tapi kan Bang Don ingat bahwa Indonesia emas kan 2045. Betul. Mereka yang anak-anak sekarang lagi dikasih makan sama pemerintah ini, nanti di 2045 ini kan yang menggantikan peran kita semua kan. 2045 itu tidak lama lagi. Nggak lama lagi. Ingat saya baru 40 tahun jadi jurnalis tapi seperti baru terasa kemarin. 40 tahun baru Bang. Baru seperti terasa kemarin. Ya. Sementara kalau 2045 dari sekarang itu tinggal 20 tahun. Iya, Coba iya. bayangkan, saya mengambil jarak waktu antara saya memulai bekerja sebagai jurnalis dan 20 tahun yang akan datang. Iya. Itu very short. Very short ya. Apalagi kayak saya sekarang umur 23 Bang ya. Siapa yang percaya? Ngakunya. Doni? Nah, karena itu kita hadirkan ahlinya. Karena kita mau bahas gizi terkait dengan program pemerintah makan bergizi gratis. Termasuk tim pakar di MBG. Betul, ya? beliau ini adalah Dewan BGN. Pakar Bidang Gizi BGN dan juga Guru Besar Ilmu Gizi dari IPB, Iya. Prof. Hardin Syah. Prof. Hardin, apa kabar? Kabar baik, Bang. Salam ini gizi. salam gizi. Terima kasih Prof. Sudah Mas datang. Don dan Bang Don. Ya, luar biasa. terima kasih, Prof. Luar Tos dulu, Prof. biasa. Ternyata Prof bisa enak juga ya. Iya, karena bergizi. Bukan, dalam bayangan kita dulu Prof itu agak takut gitu. Iya, ternyata beda Prof. Hardin ya. Saya kira kita saat pertama kali kita harus bicara soal komposisi makanan yang sekarang disajikan dan nilai nutrisi atau nilai gizi. Gizi, ya. Nah, nilai gizinya. Ini kan kalau saya cek ya, ini ada nasi putih, ini ada jenis komposisi ya. Karbonya ya, Nasi putih, ayam goreng tepung, sayur bayam, buah pisang. Lalu kemudian nasi merah, tahu isi, sayur lodeh, buah jeruk. Lalu nasi jagung, telur dadar, tumis buncis wortel, buah pepaya. Kemudian nasi uduk, telur balado, acar timun, buah apel, dan seterusnya. Abang bikin saya nggak konsentrasi nih di awal sudah bahas menu nih. Bukan. Pesen dong satu. Saya hanya ingin tanya. Jadi lapar ya. Kalau Prof melihat komposisi menu ini, Ya. itu nilai gizinya gimana? Ya, jadi buat saudara-saudara kita pemirsa yang agak awam, pertama ada levelnya nih memahami tadi. Ada level pertama cek jenisnya. Oh, cek jenis. Itu yang paling mudah. Jadi jenisnya apakah terdiri dari 4 kelompok makanan. 4 kelompok makanan itu apa aja? Satu, makanan pokok, itu sumber karbo yang mengenyangkan. Bisa nasi, kalau saudara kita di Maluku bisa sagu, bisa ubi-ubian, bisa jagung juga. Kalau umumnya di Indonesia memang nasi, tapi tidak kita pungkiri banyak kok saudara-saudara kita juga makan yang bukan nasi. Yang kedua, itu lauk pauk. Itu lauk pauknya. Sumber pembangun supaya otot kita ini bagus, tubuh kita bagus. Umumnya itu kalau di Indonesia ada tahu tempe, ada telur, ada ikan, ada daging, ada susu. Ada susu, Bisa kombinasi atau dipilih salah satu. Terus? Kemudian buah. Nah, saya kira paling populer di Indonesia yang tidak mengenal musim itu buah Pepaya, pisang. Pepaya, itu tidak mengenal musim ya. Betul. Tapi kalau jeruk, karena dia di sana panen, di sini tidak, kemudian sana panen selalu ada jadi karena beragam tempat. Nah, kemudian sayur. Sayur yang populer ya kangkung, bayam, ada kacang, ada buncis, ada wortel. Bahwa ada brokoli, ya boleh-boleh aja. Tapi itu sangat
terbatas Opsional lah produksinya, ya, pilihan. harganya juga. Kurang, Prof. Masa nggak ada sambelnya? Oh, bahwa perlu minum iya, tapi ini yang diomprengan tadi, bahwa masing-masing kan udah diolah. Iya. Bahwa tadi kalau udah diolah pakai rasa, Iya. tumis, tapi kalau di Padang barangkali perlu ditambah sambal lagi boleh. Jadi ada tambahannya. Minum dibawa sendiri. Oh, minum dibawa sendiri. Oleh- Tapi saya kadang lihat ada minuman Tumbler. susu atau... Oh iya, itu sebagai tadi bagian dari sumber proteinnya ya. Oh, jadi bisa digantikan dengan susu. Caranya diminum. Oh. Jadi kalau Tapi karena oke. susu relatif mahal, biasanya mungkin hanya sekali seminggu, sekali 2 minggu. Oke. Dengan harga 10.000 tuh nggak bisa setiap hari. Sekarang dengan komposisi yang kita sebut tadi, itu sudah masuk kategori yang disebut sebagai makanan bergizi. Oh gitu. iya, jadi tadi kan tahap pertama itu berjenisnya. Jenisnya, Itu oke. baru Kemudian? beragam berarti. Nah, beragam. Beragamnya oke. udah terpenuhi. Oke. Apakah dia sudah berkualitas? Oh. Nah, kualitasnya ada 2 nih. Satu, aman apa tidak? Dia tidak membuat anak mual, tidak Ya, ya, muntah, ya. tidak pusing. Kemudian kualitas satu lagi baru bergizi atau tidak. Oh. Nah, jadi mutu ini mulai agak kompleks nih memahami. Iya. Bergizi malah terakhir, Prof. Iya, kalau nggak aman, Iya. Mau bergizi tapi nggak aman mau bahaya ya. muntah tapi dimakan juga nggak benar kan? Berarti bukan makan bergizi gratis, makan beraman gratis, Prof. Iya, karena salah satu zat yang banyak di dalam untuk tadi kualitas manusia tadi setelah dia aman gizi tadi. Gizinya. Iya. Iya. Nah, kalau ini perlu untuk awam tahu. Iya. Ketika komposisi makanan tadi disebut, lalu kemudian sebagai pakar orang akan mengatakan ini gizinya seberapa? Oke. Nah, jadi yang aman kita lupakan dulu ya. Iya. Yang sering heboh kan yang aman itu. Jadi gizi ini harus dilihat dengan mata ukurannya. Bisa dilihat dengan mata. Iya, itu buat orang yang terlatih. Salah satunya saya gitu ya. Iya. Jadi Harus ahli ya. Jadi orang gizi itu pintar naksir, Bang. Naksir. Oh ini bukan naksir perempuan, Bang. Ini naksir ukuran. naksir makanan. Gramasinya. Iya, naksir gramasi. gramasinya bisa. Jadi misalnya kalau potongan tempenya itu sebesar kotak korek api kalau zaman dulu. Atau saya boleh pinjam HP ya, Bang? Hah? Boleh Nggak, pinjam? sebesar korek api ya? Oke, Ya, terus? korek api itu paling 30 gram. Oh. Jadi kalau dia tidak dengan ayam itu masih kurang. Kalau sebesar ini, Prof, Wah, permen super itu hanya 35 gram gitu ya. Oh iya, sebentar. Memang harus ahli nih. Luar biasa, Prof. Artinya orang kalau makan Bisa menaksir dengan tepat loh. tadi Iya. itu kalau Tadi kan saya bilang ahli gizi harus pintar naksir. Iya. Jadi sekarang kalau kita bicara bahwa itu bergizi pas untuk anak atau cukup untuk saya, itu berarti misalnya ada nilainya dong jumlah Ada. gramasinya. Jadi sebenarnya itu dihitung secara komputasi bisa. Tapi kan setelah itu tadi jadi standar diberikan ke dapur, ayam misalnya hari ini menunya nasi tadi. Iya. Nasi 250 gram. Iya. Nah, kebayang nggak kalau makan di masakan Padang? Oh, Satu iya, mangkok, satu tapi bol ya. mangkoknya kadang-kadang ada yang gede ada yang kecil. Iya, iya, Ini iya, mangkok iya. sedang, cek gitu. Iya. Nah, itu sekitar 200 gram itu, Bang. 200 gram terus. Terus nggak mungkin cuma sekali nambah. Dan kalau dia ibu hamil tentunya agak gede dikit. Karena ini kan sasarannya kan bisa ibu hamil. Iya. Bisa anak kelas 1, kelas 2, 3 yang mangkoknya lebih kecil dikit. gitu kan. Oke. Kemudian tadi telur. Heeh. Telur memang repot tuh kalau digoreng, terus dikocok dengan yang lain itu jadi jadi tersamar dia. Telur dadar ya, biar lebar Iya, ya. saya ingat waktu kecil, Bang. Kami kakak beradik 8 orang. Harus telur dibagi-bagi. Iya, ditambah dengan parutan kelapa sama mama saya. Mak itu paling Iya. anu dulu. Jadi kelihatan banyak gitu. Nah, tapi yang paling gampang tuh kan kalau bulat. Iya. Kalau bulat satu butir Direbus itu gitu. 55 gram. Atau digoreng atau direbus atau balado. Itu kira 55 gram. Oh ya. Ayam kalau misalnya tadi 1 ekor 1 kilo, biasanya dipotong 6, 150. Kalau dipotong 8 untuk anak-anak, jadi 125, 125 iya, ya. gram. Jadi bisa diukur Don. Jadi Iya, satu iya, piring. Jadi bisa dengan mata. Yang benar itu ya ada timbangan. Iya. Iya. Ya. Tapi begitu terlatih dia, Iya. 1 kilo ayam potong 8, potong 6. Iya. Cuma anak-anak kan nggak mungkin ngukur gramasinya Ya, kan. anak-anak tinggal makan aja. Yang penting enak dia makan. Syarat yang pertama itu tadi terhindar dari kemungkinan mual muntah. Iya.
dan tidak diare. beracun gitu. Tidak beracun, bahasa kita. Iya, iya, bahasa Bahasanya kita. mereka. Iya, Ya. iya, iya. Muntah. Ya, Tapi emang Ini bahasa medis orang gizi. Tapi emang Prof, mual muntah itu disebabkan karena beracun atau gimana? Ya, jadi kalau kejadian tadi terjadi pada beberapa orang, besar kemungkinan karena sesuatu yang nggak aman di dalam. Bisa bakteri, Oke. bisa juga bahan kimia berbahaya yang tercemar di dalamnya. Oke. Jadi kalau hanya satu orang kejadian, ya bisa jadi hanya pada Pada dia saja. pada piring Jadi dia. tidak kecil kemungkinan dia bakteri gitu, penjahat. Di omprengnya dia sendiri mungkin. Bisa di ompreng, bisa di makanan, bisa dari tangan dia, cuci tangannya asal-asalan, nggak pakai sabun, terus makan. Selama di perjalanan bisa nggak? Oh, di perjalanan kalau saya lihat cara mengantar ya, itu kan Ada SOP-nya mobil banget tertutup ya. Mobil tertutup dan omprengan juga sudah tertutup. Jadi kecil sekali risiko di perjalanan. Artinya Ketika mulai dipegang oleh penerima, Nah, itu kalau dia nggak pakai sarung tangan, penerima ngangkat, bisa terpapar ke bagian ompreng, pegangan, terus anak nanti megang itu lagi. oh, iya. Misalnya yang nganterin flu, nggak pakai masker. Ya bisa jadi dia gitu ya. Ngangkat-ngangkat ini, Iya. megang talinya nanti yang lain megang tali lagi kan. Iya. Nular dia. Oh ya. Oke. Ya, tapi kalau flu, meskipun itu bagian dari gangguan kesehatan, nggak separah tadi patogen yang menimbulkan mual. bisa berlipat Iya, ganda. ada jamur di tangan, Iya. ada cacing yang tidak terlihat gitu. Oke. Ya, jadi agar-agarmasi itu bisa standarnya memang dengan timbangan, tapi sebagai ahli gizi bisa melihat, oh ini potongan buah, ini 50 gram, harusnya 75 gram. Nah,